Bab 2668 Tidak takut. Memurnikan hati di dunia manusia. Jarak dari kota ke luar kota hanya beberapa mil, tapi Mileye tampaknya telah melalui beberapa reinkarnasi. Selama periode ini, dia bertemu dengan teman lama yang tak terhitung jumlahnya. Teman-teman lama ini membawa kembali kenangan masa lalunya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam kehidupan seseorang, berkali-kali saat dia berjalan, banyak orang di sekitarnya menghilang. Melihat kembali ke masa lalu, dia menemukan bahwa ada banyak penyesalan. Seringkali, perpisahan tidak dapat dihindari, tapi setidaknya kata perpisahan yang baik harus diucapkan. Saat ini, Mileye tersenyum tipis, karena semuanya masih belum terlambat. Di sekitar Mileye, jiwa pedang dunia dan kekuatan dunia semakin kuat. Jiwa pedang dunia, kekuatan dunia. Ini adalah tao pedang baru yang diciptakan oleh dirinya sendiri, dan ini masih dalam masa pertumbuhan, karena yang baru saja dia sadari hanyalah dunia miliknya sendiri. Sepanjang jalan, dia termasuk dalam dunia fana miliknya sendiri. Meski baru permulaan, tao pedang akhirnya terbentuk. Mileye merentangkan telapak tangannya, jiwa pedang perlahan mengalir kembali ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan dunia berangsur-angsur menghilang. Saat ini, ruang waktu di sekitar Mileye tiba-tiba berputar. Mileye sedikit mengernyit. Segera, ruang waktu di sekitar Mileye menjadi kabur, dan dalam sekejap, dia malah muncul di langit berbintang yang tidak diketahui. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dan merah, memancarkan energi jahat dan niat pembunuhan yang mengerikan. Alam Tongsuan. Dan di kedua sisi di belakangnya, ada 6 orang. Semuanya adalah Alam Tongsuan. Mileye menatap pria parubaya itu, yang mulia pasti penguasa kota Shuro. Pria parubaya itu tanpa ekspresi, tepat. Orang ini adalah penguasa kota Shuro di alam semesta belantara. Mileye tertawa, sudah berapa lama kalian berencana demi membunuhku? Penguasa kota Shuro memandang Mileye, aku sangat membenci orang sepertimu. Kamu jelas panik, tapi kamu tetap berpura-pura tenang. Meski hidup ini seperti sandiwara, apa kamu tidak lelah berpura-pura seperti ini? Mileye sedikit mengernyit, menurutmu aku berpura-pura? Penguasa kota Shuro mencibir, 7 alam Tongsuan, jangan bilang kamu tidak takut. Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, sejujurnya, aku benar-benar tidak takut. Penguasa kota Shuro mencibir, berpura-pura, kamu terus berpura-pura saja. Mileye terdiam. Kali ini penguasa kota Shuro berkata lagi, anak muda, aku tahu latar belakangmu tidak sederhana. Mileye tiba-tiba menyela penguasa kota Shuro, kamu tahu, tapi kamu masih ingin mengincarku, kan? Penguasa kota Shuro menatap Mileye, ya. Mileye menggelengkan kepalanya, aku sebenarnya bukan orang yang suka omong kosong, tapi aku ingin mengatakan beberapa kata lagi hari ini. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kalian melakukan ini. Apa aku tidak terlihat seperti seorang master? Penguasa kota Shuro memandang Mileye dan mencibir, kamu hanya alam Jisuian yang kecil, apa kamu bisa dianggap master? Mileye berpikir sejenak, lalu menoleh dan melirik Master Alam Tongsuan di sebelah kanan. Master Alam Tongsuan itu sedikit mengernyit, apa yang kamu lihat? Kamu jelek. Tiba-tiba, kepala Master Alam Tongsuan yang berbicara terbang keluar, dan darahnya terbang setinggi beberapa kaki. Dia langsung terhapus, menebas ketiadaan. Di arena, semua orang terpana. Penguasa kota Shuro memandang Mileye dengan ngeri, kenapa dengan satu tatapanmu, tidak mungkin. Mileye sedikit tersenyum, apakah aku terlihat seperti seorang master sekarang?
Tatapan tegas terpancar di mata penguasa kota Shuro, itu sama sekali tidak mungkin. Ayo serang bersama, dia harus. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, 5 master alam Tongsuan di sekitar Mileye tiba-tiba berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Kabur. Baik Mileye maupun penguasa kota Shuro sama-sama terpana. Kabur. Duri Shuro sang penguasa kota sedikit bingung. Di kedalaman langit berbintang, para master alam Tongsuan itu berkeringat dingin. Pembunuhan instan master alam Tongsuan hanya dengan satu tatapan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Masih mau bertarung? Apa yang dipikirkan penguasa kota? Mileye menatap penguasa kota Shuro dan berkata sambil tersenyum, hanya kita yang tersisa. Penguasa kota Shuro menatap Mileye dengan ketakutan di matanya. Siapa kamu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jangan bicara omong kosong, selanjutnya, aku akan menyerangmu dengan pedang. Pedangku tanpa suara dan sangat aneh. Kamu harus waspada, tahu? Alasan kenapa dia bisa membunuh alam Tongsuan tadi adalah karena serangan diam-diam, yang mengejutkan lawan. Tapi sekarang, dia ingin mencoba, kalau dia bisa membunuh alam Tongsuan dengan serangan pedang secara terang-terangan. Tahukah kamu, serangan diam-diam hanya bisa terjadi sekali, saat kedua kalinya, orang pasti sudah bersiap. Penguasa kota Shuro ragu sejenak, lalu berkata, bolehkah aku menolak? Mileye hendak berbicara ketika penguasa kota Shuro tiba-tiba muncul di depan Mileye. Detik berikutnya, sebuah niat pembunuhan dan energi jahat yang mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia meninju Mileye. Pukulan ini hanya energi yang mengerikan. Dalam keadaan normal, sebagian besar master akan terpengaruh oleh energi jahat ini, tapi Mileye bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat tatapan Mileye yang tenang dan tidak terpengaruh sedikit pun, pupil penguasa kota Shuro tiba-tiba menyusut. Saat itu dia panik. Bang! Sepotong pedang cahaya tiba-tiba meledak di depan Mileye, dan detik berikutnya, penguasa kota Shuro terbang langsung sejauh puluhan ribu kaki, dan begitu berhenti, tubuh fisiknya hancur, dan jiwanya menghilang. Terbunuh. Penguasa kota Shuro memandang Mileye dengan tatapan kosong. Kamu. Mileye merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah pil perlahan melayang di depan penguasa kota Shuro. Ini pil untuk menyehatkan jiwa, cepat minum, atau kamu akan mati. Merasa jiwanya menghilang dengan cepat, penguasa kota Shuro buru-buru meminum pil pemelihara jiwa. Begitu meminum pil tersebut, kekuatan misterius segera melindungi jiwanya. Melihat kejadian tersebut, penguasa kota Shuro merasa lega. Dia menatap Mileye dan berkata dengan gemetar, terima kasih. Mileye tersenyum sedikit, tidak perlu berterima kasih. Sambil berbicara, dia menunjuk pelan, dan seberkas cahaya pedang langsung mengunci jiwa penguasa kota Shuro. Detik berikutnya, dia langsung mengajak penguasa kota Shuro dan menghilang di tempat. Tak lama kemudian, Mileye pergi ke kota Shuro bersama penguasa kota Shuro. Saat datang ke kota Shuro, Mileye sedikit mengernyit. Kota Shuro ini dipenuhi dengan energi jahat dan niat pembunuhan yang tak ada habisnya, dan konsentrasi niat pembunuhan dan energi jahat sedikit mengejutkannya. Saat itu, penguasa kota Shuro gemetar, kenapa kamu membawa aku ke sini? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, penguasa kota Shuro, jujur saja, aku baru saja membuka akademi untuk melatih master, dan aku sangat kekurangan uang. Kota Shuro kamu telah diwariskan selama bertahun-tahun, pasti banyak nadi alam semesta, kan? Mendengar hal itu, ekspresi penguasa kota Shuro langsung membeku. Dia kini tahu kenapa pria di hadapannya tidak membunuhnya. Ternyata mau meminta uang. Memikirkan hal ini,
penguasa kota Shuro buru-buru berkata, tidak tahu berapa banyak yang Tuan Muda Ye inginkan. Mileye mengangkat satu jari. Penguasa kota Shuro merasa lega, 10 juta. Tuan Muda Ye, tunggu sebentar, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya segera, kamu. Mileye tiba-tiba berkata dengan serius, penguasa kota Shuro, bukan 10 juta, tapi 100 juta. Penguasa kota Shuro tak percaya, 100 juta. Mileye mengangguk. Penguasa kota Shuro langsung geleng-geleng kepala, Tuan Muda Ye, ini terlalu banyak. Kalaupun aku menjual kota Shuro, juga tidak sebanyak itu. Jelek. Sebilah pedang tiba-tiba menembus kening penguasa kota Shuro. Bang! Jiwa penguasa kota Shuro tiba-tiba mulai menghilang sedikit demi sedikit. Raut wajah penguasa kota Shuro berubah drastis, dia menatap Mileye, dan berkata dengan ngeri, Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum dan berkata, antara 100 juta dan nyawamu atau nyawa seluruh kota-kota Shuro, kamu pilih yang mana? Penguasa kota Shuro gemetar, Tuan Muda Ye, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu adalah seorang sarjana. Bagaimana seorang sarjana bisa melakukan hal seperti itu? Mileye tampak tenang, apa kamu tahu mereka memanggilku apa sebelum aku belajar? Penguasa kota Shuro gemetar, apa itu? Mileye tersenyum tipis, aku tidak akan memberitahumu. Saat suara itu terdengar, dia mengayunkan lengan bajunya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebilah pedang muncul di atas kota Shuro. Segera setelah itu, jiwa pedang yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh kota Shuro. Saat ini, di kota Shuro, banyak sekali master yang mengangkat kepala mereka satu demi satu. Ketika mereka melihat penguasa kota Shuro di langit, master seluruh kota Shuro tercengang. Mileye menatap penguasa kota Shuro, 100 juta, apakah ada masalah? Penguasa kota Shuro buru-buru berkata, tidak, aku akan segera mengumpulkannya. Tapi setelah aku mengumpulkan 100 juta, bisakah kamu melepaskan aku? Mileye mengangguk, ya. Penguasa kota Shuro agak skeptis. Mileye berkata dengan serius, aku bersumpah demi ayahku, kalau kamu mengumpulkan 100 juta, aku tidak akan membunuhmu. Penguasa kota Shuro mengangguk, oke. Aku percaya dengan karakter Tuan Muda Ye. Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat kota Shuro, dan meraung, jual semua yang bisa dijual, dan kemas semuanya dengan harga murah ke paviliun Xianbao, cepatlah. Di bawah, Master kota Shuro tidak berani ragu, mereka semua pergi ke paviliun Xianbao dengan benda ilahi dan teknik pelatihan. Di udara, Mileye perlahan menutup matanya. Sekitar setengah jam kemudian, seorang lelaki tua datang ke Mileye dan penguasa kota Shuro, dan lelaki tua itu berkata dengan gemetar, Tuan Muda Ye. Ada 60 juta nadi alam semesta di sini, masih kurang 40 juta. Mileye sedikit mengernyit, melihat adegan ini, penguasa kota Shuro buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, jangan khawatir, masih ada, aku masih punya. Tuan Muda Ye, tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di tempat. Mileye tidak takut lawan kabur, pedangnya masih mengunci jiwa lawan. Tak lama kemudian, penguasa kota Shuro datang ke Mileye, lalu menyerahkan cincin penyimpanan pada Mileye, Tuan Muda Ye. Mileye memandang penguasa kota Shuro dan berkata sambil tersenyum, kamu menarik sekali, begitu banyak nadi alam semesta, kamu bahkan tidak membawanya. Alasan kenapa dia tidak membunuh lawan sebelumnya adalah karena dia menemukan bahwa lawan tidak memiliki cincin penyimpanan. Penguasa kota Shuro berkata sambil tersenyum, ini semua keuangan keluarga, kalau dibawa, kalau terjadi kecelakaan. Mileye tersenyum sedikit, bijaksana.
Dengan mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan. Melihat Mileye menyimpan cincin penyimpanan, hati penguasa kota Shuro berdarah. Dia telah menyimpan ini selama puluhan ribu tahun. Sekarang, semuanya hilang. Tentu saja, Nyuwa lebih penting. Penguasa kota Shuro ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, pegang janjimu, kan? Mileye mengangguk, tentu saja. Setelah berbicara, dia langsung mengajak penguasa kota Shuro dan menghilang di tempat, dan tidak lama kemudian keduanya muncul di Akademi Guanxuan. Penguasa kota Shuro memandang Mileye dengan ragu, Tuan Muda Ye. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Mileye sedikit tersenyum, temui teman lama. Baru saja penguasa kota Shuro hendak berbicara, tiba-tiba dia menoleh, tak jauh dari situ, seorang wanita sedang menatapnya. Wanita ini adalah Francisca. Melihat Francisca, raut wajah penguasa kota Shuro seketika berubah. Mileye memandang Francisca, dia akan diserahkan kepadamu, kamu bisa hukum sesukamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Penguasa kota Shuro tiba-tiba meraung, Mileye, kamu berjanji padaku untuk tidak membunuhku. Mileye berhenti, aku tidak bermaksud membunuhmu. Penguasa kota Shuro memandang Mileye dengan kesal, kamu bermain-main dengan kata-kata. Kamu bersumpah atas nama ayahmu, kalau kamu melakukan ini, kamu tidak takut ayahmu akan mati dengan mengenaskan. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tidak takut. Pria berbaju biru bersambung.